Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tentunya pada malam hari ini kami perlu menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa setelah kita libur beberapa minggu, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, puasa Ramadan, dilanjutkan dengan Idul Fitri, kemudian sekitar 2 minggu kita libur. Hari ini alhamdulillah Bapak Ustadz kita sudah hadir, yaitu Bapak Ustadz Kholis Basimo, tentunya mewakili para jamaah. Pak Ustadz, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam kegiatan pengajian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Tentunya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pengajian rutin tetap kita laksanakan pada malam Rabu dan malam Kamis, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin pada malam Jumat. Tentunya kami mohon partisipasi dan kehadiran para jamaah sambil kita mensyiarkan agama Islam di masjid ini. Tentunya ini sambutan secara singkat karena memang Pak Ustadz meminta untuk sebelum beliau menyampaikan pengajian, tentunya ada sedikit sambutan dari Ketua DKM. Barangkali itu yang kami sampaikan. Tentunya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah bahwa kegiatan pengajian rutin ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Demikian Pak Ustadz sedikit sambutan dari kami. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ustadz kami persilahkan. Salam dulu. Belum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Hikmah, juga bil khusus jajaran DKM dan para sesepuh di RW 08 Masjid Al-Hikmah ini. Saya juga ingin sampaikan dalam awal memulai taklim ba'da Ramadan, mengaturkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah
memaafkan, menghapuskan semua dosa-dosa kita. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat baik kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan untuk mengisi sisa hidup kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini permulaan, mungkin materinya masih umum ya. Belum ke kajian biasa. Mestinya ini hari Kamis, malam Kamis pertama kita Al-Quran. Tapi masih saya sampaikan materi umum karena ini awal memulai kembali pengajian rutin kita setiap malam Kamis. Merenungkan makna ibadat Ramadan, barangkali sama-sama kita rasakan. Di bulan Ramadan ada ibadah saum, ada ibadah sholat, ada ibadah zakat. Dalam rukun Islam itu 3 rukun Islam sekaligus. Bagi yang mampu, bagus umrah. Jadi di Ramadan itu jenis ibadat-ibadat penting itu dikumpulkan di Ramadan. Jadi kita bisa menghayati pantas jika semua ibadah itu dilaksanakan dengan baik dan Allah terima dengan ridhonya, maka kita Idul Fitri. Kita kembali kepada asal usul hakikat kesucian kita sebagai manusia. Idul Fitri. Nah, jadi itu hasil dari ibadat Ramadan sebulan. Saya mungkin sering juga mengungkapkan ke Bapak Ibu dalam berbagai kesempatan, ini salah satu keistimewaan hari raya agama Islam. Idul Fitri itu hari di mana kita tidak boleh makan, tidak boleh makan lagi. Tidak boleh puasa. Berarti harus makan, harus minum, itu lebaran itu. Jadi kalau gitu makan, kalau haram puasa berarti makannya dapat pahala ya? Iya, jadi makan di hari raya Idul Fitri dapat pahala Pak. Cuman pertanyaannya mungkin Bapak menanya berapa piring Pak yang wajibnya? Kalau ketupat berapa biji ketupat Pak yang wajibnya? Mungkin sisanya sunnah gitu ya. Tapi memang harus makan. Haram itu puasa di hari lebaran itu. Kita disuruh apa? Disuruh senang. Disuruh merasakan kebahagiaan. Pak Ustadz, tapi orang miskin kan nggak punya apa-apa. Nggak boleh ada miskin. Nggak boleh ada orang miskin di hari lebaran. Maka wajib zakat fitrah. Nggak boleh ada orang miskin. Nggak boleh orang tidak punya makanan. Nggak boleh. Wah, gitu ya, ini menarik nih. Setelah 3 kewajiban yang ada dalam rukun Islam, saum, sholat, dan zakat dilakukan, bergembiralah dengan Idul Fitri. Nah, saya ulangi, ini salah satu keistimewaan Hari Raya Islam, yaitu kita disuruh bergembira, tapi sebelum bergembira, tunaikan dulu kewajiban-kewajiban, baik amal ibadat maupun amal soleh lainnya. Selesai, silahkan bergembira. Itu keistimewaan. Jadi saya mengutip pendapat ini dari tulisan seorang pakar Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi. Dia bandingkan bagaimana hari raya umat Islam atau hari raya dalam agama Islam dan hari raya, mohon maaf, agama-agama lain. Hari raya agama Islam ada keistimewaan antara lain itu. Tidak tiba-tiba bergembira, tapi sebelum mengungkapkan kegembiraan itu, kita harus berjuang dulu, beribadah dan beramal soleh. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu terhormat, mohon maaf juga, apa di sini sudah ada halal bihalal? Tidak, nggak apa-apa sih. Takutnya sudah, jadi nanti saya neranginnya double-double gitu. Saya mau sedikit ulas tentang itu.
Karena ada yang menarik, tadi subuh juga saya ungkapkan di RW 9. Saya diminta ngisi ceramah halal bihalal tadi siang, lalu dikasih tema oleh panitia. Temanya begini, silaturahmi investasi untuk kebahagiaan akhirat. Itu temanya itu. Silaturahmi investasi untuk kebahagiaan akhirat. Saya muter juga kepala mikirin nih, bagaimana hubungannya silaturahim dengan investasi. Biasanya investasi itu punya harta, simpan, suatu saat akan ada menghasilkan keuntungan. Kan gitu invest itu ya. Ini silaturahim investasi. Saya muter mikir itu Pak. Waduh, memang terus terang Pak. Kadang-kadang kalau saya diminta ngisi ceramah, itu suka ada panitia yang suka ngasih tema. Saya juga tidak tahu inspirasinya dari mana tema itu. Kadang-kadang juga sebagai ustadz, ya ustadz cetek lah, saya ustadz kampung. Bingung juga gimana neranginnya nih. Temanya begini gitu. Pernah juga saya bulan Ramadan terawih itu diminta ceramah terawih. Temanya apa? Keindahan saum, keindahan puasa. Waduh, kan susah neranginnya. Emang puasa indah? Emang puasa indah? Setahu saya dalam hadis itu ada as-saumu nisfus sabri, was-sabru sawabuhul jannah. Saum itu separuh dari sabar. Itu ada itu hadisnya. Tapi kalau saum itu indah, waduh, gimana neranginnya ya? Muter saya kepala tuh. Tapi untung juga sih ketemu yang mirip-mirip begitu. Nah, tadi siang oleh panitia saya diminta temanya silaturahmi investasi untuk kebahagiaan akhirat. Waduh, silaturahim investasi. Mikir juga saya. Karena kalau ceramah kan harus sesuai dengan temanya. Ini yang bikin temanya bukan kita. Sampai terpikir juga sama saya, sebetulnya kalau macam begitu, yang harus bikin tema itu siapa gitu? Jemaah, panitia, atau ustadznya? Mohon maaf kepada bapak-bapak yang suka jadi panitia. Pak Haji Jun, tuh yang bikin tema itu yang paling cocok itu, yang paling relevan itu siapa? Jemaah, panitia, atau ustadznya, atau sang penceramah? Coba Pak Haji Jun, kira-kira mana yang paling baik? Saya berpendapat yang paling baik itu jemaah. Karena ceramah itu harus jadi kebutuhan. Ya, kita ngundang penceramah ingin diceramahi. Yang pingin itu siapa? Ya jemaah. Lalu jemaah itu memang pinginnya apa? Nah, jadi dari jemaah kalau yang bikin tema itu. Tapi tidak mungkin rame-rame bikin tema. Nanti beda-beda gimana ya? Lalu, diakomodir oleh panitia. Jemaah itu butuhnya masalah ini. Perlu nasihat, perlu pengetahuan tentang ini. Itu jemaah itu. Disampaikan ke panitia. Atau panitianya itu ngerti banget kebutuhan jemaah. Maka keluarlah tema dari panitia atas nama jemaah. Bener juga sih dari jemaah. Cuman kadang-kadang jemaah juga kalau ditanya bingung. Pinginnya apa? Ya terserah Pak Ustadz aja. Nah kalau sudah begitu akhirnya Pak Ustadz yang bikin tema. Ini mungkin suka dukanya jadi panitia Pak ya. Ini Pak Jun, Pak Ketua, kan remaja itu kan sering jadi panitia itu. Lalu suruh ditulis kan. Nah itu terserahlah. Tapi tentu tema itu merupakan hal yang dibutuhkan oleh jemaah, oleh audiens agar dijelaskan, diterangkan, dinasihatkan oleh sang penceramah kan begitu. Nah, jadi saya juga menduga ini silaturahmi investasi untuk kebahagiaan akhirat. Boleh jadi ini aspirasi atau keinginan dari para jemaah. Cuman saya agak sedikit mentok ini neranginnya gimana ya? Apa ilmu saya nyampe gak ke situ gitu?
Apa saya bisa nerangin tentang ceramah yang judulnya seperti itu? Karena silaturahim investasi. Investasi untuk akhirat lagi, Pak. Kalau investasi dunia ada hadisnya, Pak. Saya kira Bapak Ibu hafal itu. Ya, silaturahmi investasi dunia. Hadisnya pasti Bapak tahu lah. Pura-pura nggak tahu aja nih pada diam. Ya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Itu hadis populer. Anak diniyah itu, diniyah awaliyah sudah diajarin itu. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahmi. Betul? Sudah tahu kan nih Bapak, pura-pura nggak tahu aja nih. Padahal sudah pada pinter semua nih ya. Tapi kalau dipikir-pikir mirip-mirip dunia doang itu. Siapa yang banyak rezeki, kan kebayang rezeki itu duit gitu ya. Lalu kalau usahanya maju. Kalau jadi pejabat, gajinya gede. Kan rezeki itu begitu, kebayangnya. Lalu panjang umur kan di dunia. Di akhirat mah umurnya sama. Kita nanti di akhirat umurnya sama, Pak. Mudah-mudahan masuk surga semua. Umurnya panjang semua, nggak ada yang pendek. Ya, abadi itu. Jadi yang namanya panjang umur, pendek umur itu di dunia kan. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang ingin banyak rezeki dan panjang umur, sambungkan silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hasilnya itu di dunia, yaitu banyak rezeki, panjang umur. Kan duniawi itu sifatnya. Jadi kalau investasi dunia itu saya gampang itu. Pakai hadis itu aja udah cukup. Tapi masalah investasi akhirat ini. Wah, ini agak muter saya mikir nih Pak Ketua, saya muter. Nah, akhirnya mudah-mudahan ya tidak meleset dari apa yang diinginkan. Saya ternyata mengutip satu ayat dari Al-Quran. Surat Az-Zukhruf. Ayat 67, 68, 69, 70. Nah, saya renung-renung ini ada hubungan dengan silaturahim dah. Gitu. Gini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Waduh, ini menyenangkan Pak beritanya Pak. Al-akhillau, adapun persahabatan. Akhilla itu dari khalil, orang yang bersahabat kental, akrab. Persahabatan yang akrab itu di dunia biasanya hasil silaturahim tuh, ya, hasil berkomunikasi satu sama lain. Persahabatan kental itu yauma idzin, pada hari ini, maksudnya akhirat. Ba'duhum li ba'din aduwwun, satu sama teman yang lain bermusuh-musuhan di hari kiamat. Wih, berarti kabar jelek nih ya. Di sini kental nih, kita temenan kemana-mana bareng dan sebagainya. Teman kental. Di akhirat saling tuding, saling maki-maki. Kata ayat. Hati-hati itu bisa terjadi. Tetapi ayatnya belum selesai. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Nah, berarti akan terjadi akibat pertemanan itu dua macam. Satu, di akhirat berubah dari teman jadi musuh.
Tapi orang bertakwa di dunia teman, di akhirat teman lagi. Kayak kalimatnya pendek. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa, tidak saling bermusuhan nanti di sana, tetap teman. Memang di akhirat perlu teman nggak? Mungkin Bapak menanya juga begitu. Di dunia mah jelas lah, kalau nggak punya teman bagaimana itu? Di dunia nggak punya teman, di akhirat perlu teman nggak sih? Perlu, Pak. Lalu muncul, Pak Ustadz di hari kiamat mah satu nafsi-nafsi Pak Ustadz. Tidak ada tolong menolong, tidak ada syafaat. Kata ayatnya kan begitu Pak Ustadz. Itu perlu tafsir itu. Yang tidak ada tolong menolong itu orang kafir. Kalau orang baik mah ada syafaat. Kan tahu Bapak ada syafaat. Syafaat itu ada syafaat Rasul, ada syafaat para nabi yang lain, syafaat para guru agama, syafaat para pemimpin, syafaat para syuhada. Berarti orang muslim itu ada Pak, manfaat satu sama lain. Nah itu rinciannya. Jadi kalau gitu pertemanan di dunia ada yang berlanjut sampai di akhirat, ada. Lalu saling bermanfaat, iya. Nah maka Bapak jalin persahabatan dengan baik, dasar takwa, insya Allah kita akan rasakan kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Ini ayat Quran ya, illal muttaqin. Maka kepada orang yang bertakwa itu nanti akan ada panggilan dari Allah. Kepada orang yang bertakwa termasuk yang bersahabat, karena takwa termasuk yang berumah tangga, suami istri dasar takwa, orang tua dan anak dasar takwa. Nah, ini panggilan dari Allah. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan mengalami takut apa-apa lagi. Dan kamu tidak akan merasa sedih apa-apa lagi. Berarti ini sudah dapat jaminan kebaikan. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka itu betul-betul muslim. Udkhulul jannah, masuk kamu ke surga. Masuk kalian ke surga. Siapa yang suruh masuk? Kata Allah, antum. Antum itu kalian. Udkhulul jannata antum. Kalian masuk surga. Wa azwajukum tuhbarun, dan istri kalian. Ayah, saya mau tanya nih, pingin masuk surga bareng sama istri? Ada yang tidak punya istri ya? Nanti sendirian ya. Enaklah kalau punya istri. Insya Allah masuk surga semuanya, asal beriman dan bertakwa. Ini ayatnya. Masuk kalian ke surga, kalian, antum, wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Masuk. Barun, kalian digembirakan. Ini kabar gembira Pak. Oleh karena itu kita harus kompak. Keluarga kompak, rumah tangga kompak, pertemanan kompak, jemaah kompak dalam kebaikan. Insya Allah persahabatan seperti itu akan berlanjut bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Ini kebahagiaan yang indah sekali ya. Jadi saya ulangi, tapi diawali dengan kata-kata tadi itu. Ada juga yang tadinya bermusuhan, tadinya bersahabat jadi bermusuhan. Siapa mereka? Yang tidak bertakwa, Pak. Oleh karena itu, ayat ini ada uraian panjang dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Untuk menjelaskan tentang persahabatan ini, al-akhillau. Persahabatan itu. Maka yang saya temukan salah satu di antaranya cukup panjang Pak. Saya kutip satu saja, yaitu suatu riwayat dari Ibnu Hatim, ahli tarikh, ahli tafsir, mengutip kata-kata dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali begini Pak. Ada dua orang mukmin bersahabat.
Ada lagi dua orang kafir bersahabat. Nah, jadi dua pasang nih. Ada dua orang mukmin bersahabat. Ada juga dua orang kafir bersahabat. Kalimatnya khalilani mu'minani wa khalilani kafirani. Itu kata Sayyidina Ali. Lalu beliau teruskan. Di antara dua orang mukmin yang bersahabatan meninggal salah satunya. Kalau tidak salah ini saya pernah terangkan di sini. Tapi mohon maaf ya kalau mengulang ya. Dari dua sahabat yang mukmin satunya meninggal. Karena dia orang mukmin, di alam kuburnya senang, Pak. Dikatakan wa basyara bil jannah. Meninggal dia orang mukmin, diperiksa orang munkar nakir, lulus, kata munkar nakir kamu istirahat. Sampai kelak dibangunkan, tapi kamu bisa lihat-lihat tuh ada lorong, ada koridor tembus ke surga. Kau bisa lihat betapa indahnya surga, padahal masih di alam kubur. Orang baik tentu senang, oh senang orang melihat yang indah-indah kok. Diazab enggak ada azab. Dia senang orang mukmin yang meninggal. Begitu dia lihat indahnya surga, lalu Allah pun menyayangi dia, malaikat juga baik-baik di alam kuburnya itu. Teringat sama temannya yang masih hidup. Ya Allah, dia berdoa, Allahumma ya Allah, inna fulanan khalili. Ya Allah, saya punya teman masih hidup. Ki fulan. Dia itu orang baik, suka ngajak saya kebaikan. Kalau saya mau berbuat buruk, suka dilarang sama dia, dihalangi jangan berbuat buruk. Dikatakan agak panjang hadisnya ya. Saya diajarinya kebaikan, diajaknya kepada yang baik-baik, dicegahnya dari hal yang buruk. Diajarinya, diingatkannya saya bahwa kita kelak akan ketemu dengan Allah, maka berbuat baiklah. Itu teman saya ya Allah, masih hidup sekarang. Kata orang yang mati, berarti di alam kubur nih. Lalu doanya apa? Allahumma falatudilluhu ba'di hatta tarauhu mithla ma ara'aitani. Ya Allah, mohon orang itu, teman saya yang baik itu, jangan sampai tersesat, tetap dalam hidayahmu, husnul khotimah. Didoakan husnul khotimah. Supaya dia meninggal lalu bisa melihat yang bagus-bagus seperti saya. Engkau ridhoi dia seperti engkau ridho kepada saya. Ini orang mukmin yang duluan meninggal doanya begitu. Kepada temannya yang masih hidup. Nah, maka ini pertemanan, saya judulnya pertemanan harus baik ya. Ketika itu akan dijawab oleh Allah, idhab. Falau ta'lamu ma lahu indi la dhahikta katsiran wa bakaita qalila. Oh, kata Allah, kalau engkau yakin betapa maha baiknya Allah membalas kebaikan bagi orang yang baik, maka engkau akan lebih banyak tersenyum daripada menangis. Artinya Allah maha baik untuk mengabulkan doa, memberi kebaikan tadi. Nah, itu cerita orang mukmin meninggal duluan, mendoakan temannya sesama mukmin yang masih hidup. Ujungnya meninggal juga. Temannya yang baik itu, meninggallah dia. Summa yamutul akhar, kemudian meninggallah yang satunya lagi. Fatajtami'u arwahahuma, maka Allah pertemukan sahabat baik itu arwahnya. Berarti di alam kubur dipertemukan. Kemudian liyutna ahadakuma ala sahibihi. Allah bilang, kamu pertemukan dengan temanmu, silahkan kamu saling memuji, saling menyampaikan kebaikan terhadap kalian satu sama lain. Fayaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi ni'mal akhi wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Akhirnya ketemulah dua orang baik berjumpa di alam kubur dalam alam arwahnya, lalu satu sama lain saling memuji. Kamu sahabat yang baik, waktu di dunia saling
menegur kita, mengajak kebaikan. Kita ketemu lagi di sini ya. Kamu betul-betul sahabat yang baik. Kata yang satu. Kata satu lagi, oh kamu juga baik. Selalu mendukung, selalu baik-baik dalam kehidupan selama dunia. Saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah dari keburukan. Sama-sama kita berbuat baik. Kita dipertemukan oleh Allah, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 sahabat mukmin meninggal. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan lagi. Wa idza mata ahadul kafirain. Sekarang 2 orang kafir juga bersahabat di dunianya. Ya. Kemudian meninggal satu di antaranya, wa basyara bil jannah. Maaf, salah. Wa basyara bin nar. Begitu meninggal yang satu, namanya orang kafir, orang jahat, orang tidak beriman, orang yang kelakuannya merusak dan sebagainya. Begitu meninggal diazab, diperlihatkan juga api neraka. Karena memang orang itu bukan orang baik, orang jahat. Dalam istilah Sayyidina Ali, orang kafir. Kafir itu orang yang ingkar kepada Allah. Wa basyara bin nar, maka diperlihatkan kepadanya neraka. Zakara khalilahu, lalu dia ingat sama temannya juga. Ingat sama temannya di dunia yang dulu sama-sama bandel, sama-sama nakal. Fayaqulu, dia berdoa. Oh, rupanya orang nakal juga berdoa ya. Di dalam kubur orang yang jahat juga berdoa kepada Allah. Padahal di dunia nggak pernah doa kali ya. Berdoa dia, Allahumma inna khalili fulanan kana ya'muruni bimaksiatik wa maksiati rasulik. Ya Allah, itu si Palin, kalau tadi Fulan ya, Palin saja dah. Itu si Palin teman saya ya Allah, masih hidup di dunia tuh. Itu teman saya ya Allah. Si Palin itu. Dia suka ngajak saya kepada maksiat. Nyuruh saya maksiat kepadamu, maksiat kepada Rasulmu. Itu teman saya itu yang masih hidup itu ya Allah. Si Palin itu. Ya'muruni bisyarri wa yanhani anil khair. Dia itu menyuruh-nyuruh aku kejahatan. Menghalang-halangi aku dari kebaikan. Jadi sekongkol dalam kejahatan. Ya kejahatan tuh bisa curang kek, bisa bohong kek, bisa nipu kok, bisa apa saja itu macam-macam. Tapi dia itu menyuruh saya untuk jahat. Menghalangi saya untuk jujur. Wajiruni anni ghairi mulaqi. Bahkan dia mengatakan, gak usah pikirin nanti akhirat, gak usah. Gak usah pikirin akhirat. Kalau yang tadi, oh kita pasti berjumpa dengan Allah, kita harus berbuat baik. Kalau ini gak usah pikirin akhirat. Gak usah pikirin ketemu Tuhan. Ngajaknya kepada yang jahat saja. Menghalangi dari kejujuran, menghalangi dari kebaikan. Ini 2 orang kafir. 2 orang jahat. Sekongkol dalam kejahatan. Jadi sama-sama berteman dong. Iya, teman juga itu berteman. Tapi bertemannya dalam keburukan. Nah, lalu dia berdoa. Ngeri doanya nih. Allahumma fala tahdihi ba'di. Ya Allah, jangan kau beri hidayat orang itu. Nauzubillah. Jangan kau beri hidayat orang itu hatta tarahu mithla ma ara'aitani. Sampai mati lalu melihat neraka seperti saya. Mendoakan buruk ya. Karena dia kesel, saya ini celaka diajak-ajak sama dia. Maka dia berdoanya, ya Allah jangan beri hidayah dia sampai mati. Su'ul khotimah berarti na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai dia nanti seperti saya bisa melihat neraka. Wa tashhadu alaihi kama sakhatta alaihi. Kau murkai Allah orang itu seperti engkau murka kepada saya juga. Nah, ini persahabatan dalam kejahatan. Qala, lalu Sayyidina Ali meneruskan ceritanya ini, fayamutul kafirul akhir. Lalu orang kafir yang satu lagi yang tadi masih hidup, yang dinoain jelek sama temennya yang sudah mati itu, mati juga.
Begitu mati, fayajma'a baina arwahihima, dipertemukan arwah duanya itu. Fayaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi bi'sal akhi, bi'sas sahib, bi'sal khalil. Begitu bertemu cakar-cakaran itu. Kamu teman paling jahat, aku celaka, engkau sih ngajak-ngajak melulu. Nah, ada satu, engkau juga. Nah, terjadilah cakar-cakaran yang tadinya teman kental di dunia menjadi bermusuhan. Itu kata Sayyidina Ali, makna al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Di hari kiamat, di hari akhirat, di alam kubur bahkan persahabatan berubah jadi permusuhan jika mereka bukan orang bertakwa. Tapi orang bertakwa justru satu sama lain saling menyenangkan. Bapak yang terhormat, persahabatan itu diantaranya hasil dari silaturahmi. Ya, maka halal bihalalkan menghidupkan silaturahmi. Oleh karena itu, mudah-mudahan, nah kalau cerita kisah ini kan dua orang nih. Orang mukmin, orang baik, udah senang itu. Apalagi lebih dari dua orang. 400 orang jemaah Al-Hikmah. Teman baik semua. Teman takwa semua. Kebayang gak Pak? Di alam kubur dipertemukan, ya Allah, alhamdulillah kita ketemu ya, sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah persahabatan dalam ketakwaan. Dan persahabatan itu umumnya adalah hasil dari silaturahim. Hasil dari menyambungkan kasih sayang satu sama lain. Nah, maka Idul Fitri di Indonesia ini selain satu sama lain mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, ada tradisi tambahan yaitu saling maaf memaafkan, saling kunjung mengunjungi, saling mempererat silaturahim satu sama lain. Insya Allah itu dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya, kita jangan dipisahkan dalam kebaikan. Tetap dalam ridho Allah di dunia sampai di akhirat. Jadi kebaikan hubungan di dunia itu akan jadi investasi. Yang ngasih judulnya investasi sih. Jadi investasi kita kelak akan peroleh hasilnya, untungnya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Maka kuncinya tadi pererat rasa kasih sayang itu adanya di hati. Lalu kita harus satu sama lain hormat menghormati, sayang menyayangi, bantu membantu, nasihat menasehati di dalam kebaikan. Itu inti silaturahim ya. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwa ini jemaah Al-Hikmah diikat dalam kasih sayang satu sama lain. Betul-betul ini adalah sahabat karib semua, sahabat kental semuanya, dan niatnya sama, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhlaskan diri kita untuk berkasih sayang satu sama lain. Salah satu bentuk kasih sayang adalah saling nasihat menasehati ya. Kalau ada hal yang buruk, nasihatkan supaya jangan terjebak kepada yang buruk. Kalau ada kebaikan, kita ajak sama-sama untuk menjalankan kebaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kebersamaan kita semoga selalu dicurahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.